Hari ini aku mau sharing gimana cara membuat website company profile ya dari real study case website yang aku buat untuk klien. Nah, jadi nanti aku akan sharing gimana step by stepnya ya supaya kalian ada gambaran ketika misalnya nantinya kalian mau buka jasa pembuatan website sendiri atau mungkin ketika kalian mau bikin website company profile untuk usaha kalian sendiri. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu aku ada klien yang butuh website company profile untuk usahanya yang bergerak di bidang ekspor kopi dan rempah-rempah. Nah, langkah pertama ketika mengerjakan sebuah website, biasanya aku akan mulai dengan membuat dokumentasi project ya, mulai dari nama projectnya apa, nama kliennya siapa, kemudian projectnya dimulai dari tanggal kapan dan paket yang diambil apa. Dokumentasi ini aku buat menggunakan Notion, tapi kalian bebas menggunakan aplikasi apa aja, kayak contohnya Google Doc atau aplikasi lainnya. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah mengidentifikasi apa saja kebutuhan dari klien. Nah, ini sekaligus juga bisa menjadi brief ya untuk kalian membuat website. Ya, misalnya kalian bisa bertanya ke klien, apa tujuan website ini? Misalnya untuk menampilkan informasi perusahaan. Ya, terus kalian bisa lanjut apa saja kebutuhan halamannya ya, misalnya ada halaman home, ada halaman about, ada halaman kontak us. Nah, itu kalian harus tanyakan di awal. Setelah itu kalian bisa catat ya. Biasanya di sini aku akan kasih judul roadmap dan di sini ada brief ya. Aku akan catat apa saja kebutuhan dari kliennya, terus halamannya apa saja yang dibutuhkan, kemudian warnanya. Nah, ini penting ya ditanyakan di awal. Klien pengennya warna yang dominan apa? Dominan dark, dominan gelap, atau dominan light atau terang kayak gitu. Kalau sudah jelas semua kebutuhannya apa, langkah berikutnya adalah mencari referensi ya, referensi yang disukai oleh kliennya seperti apa, kemudian membuat wireframe-nya. Contoh di sini aku buat referensinya dan wireframe-nya di Figma. Kita bisa lihat di sini filenya. Nah, ini adalah referensi warna yang disukai oleh kliennya. Jadi klien di sini suka warna yang dark seperti ini, dan ini adalah referensi website dari beberapa usaha yang mirip dengan usaha si klien. Oke. Nah, kemudian dari referensi-referensi ini aku buat wireframe-nya seperti ini. Jadi ini wireframe-nya simple banget ya. Di sini hanya menjelaskan kebutuhan-kebutuhan dari klien ya. Di sini ada navigasinya, kemudian halamannya apa aja, dan halaman depannya dibuat seperti apa. Nah, ini dibuat di wireframe seperti ini. Ini simple saja, teman-teman. Yang penting antara kita si pembuat website dan klien itu sama-sama paham ya apa yang dimau. Nah, berikutnya baru masuk ke skema pembayaran. Nah, biasanya aku bagi menjadi dua. Pertama adalah DP. Nah, DP ini harus dibayarkan sebelum project dimulai. Besarannya berapa terserah kalian. Minimal itu mungkin 20% ya, sampai 50% itu udah oke banget. Nah, setelah itu pembayarannya adalah pelunasan. Nah, pelunasan itu ketika nanti websitenya sudah jadi. Untuk pembayaran ini juga aku catat di dokumentasi. Jadi aku bagi dua, down payment, DP, dan pelunasan ya. Terus aku upload invoice-nya. Ini invoice-nya untuk DP-nya. Jadi di sini DP-nya 1.900.000 dan ini invoice untuk pelunasannya. Totalnya 4.100.000. Jadi nilai total keseluruhan project ini adalah 6 juta rupiah. Setelah pembayaran masuk, baru deh kita kerjain websitenya. Nah, ini aku kasih tunjuk dulu preview website jadinya. So, ini dia tampilan websitenya. Di bagian atas ini ada navigasi menu, kemudian di sini ada tombol get sample, dan di bawah sini ada hidden hero, ada gambar kopinya, dan juga ada tagline dari perusahaannya. Ada juga tombol call us ya untuk CTA-nya. Lalu di scroll di bawah, di sini ada section about us ya, section singkat tentang perusahaannya. Kemudian di bawah sini ada banner call to action untuk mendapatkan sampel kopi dan juga sampel rempahnya. Lalu di bawah sini ada testimoni dari customer, dan di bawah sini ada banner call to action lagi, dan di paling bawah ada blog post dan juga footer. Selain halaman depan ini masih ada halaman untuk Arabica dan Robusta yang dimana menampilkan informasi seputar kopi yang dijual. Kemudian ada juga halaman khusus untuk specialty coffee dan commercial coffee. Dan ada juga halaman untuk rempah-rempahnya. Di sini ada rempah-rempah yang bisa diekspor. Dan terakhir ada juga halaman khusus blognya ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknis pembuatan websitenya.
Nah, untuk membuat sebuah website, teman-teman butuh yang namanya hosting dan domain. Hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet. Contohnya seperti foto, teks, video, dan file lainnya. Domain adalah alamat suatu website. Contohnya facebook.com, google.com, atau yokobom.com. Ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah. Nah, jadi teman-teman di sini hosting itu adalah tanahnya, ya, tanah di mana kalian bisa membangun rumah kalian. Sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian. Nah, untuk mendapatkan hosting dan domain, kalian bisa membelinya di penyedia hosting dan domain. Salah satu yang aku rekomendasiin adalah Niaga Hoster, ya. Kenapa? Karena pertama di sini harganya cukup terjangkau. Mulai dari 9.900 per bulan, teman-teman sudah bisa mendapatkan hosting. Nah, selain harganya yang terjangkau, yang paling aku suka adalah customer supportnya, itu tersedia 24 jam. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala dengan hosting website kalian bisa langsung chat ke customer supportnya Ghoster di sini, dan mereka siap membantu kalian 24 jam. Nah, untuk paket hosting di sini ada 4 pilihan paket ya, teman-teman bisa lihat di sini harganya berbeda-beda ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah resource-nya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Yang aku rekomendasikan adalah paket personal. Kenapa? Karena di sini diskonnya paling gede up to 75%. Kemudian untuk resource-nya ini bisa dikunjungi hingga 135.000 pengunjung per bulan. Kemudian sudah gratis domain selama 1 tahun dan juga ada fitur unlimited add-on domain. So kalian bisa gunakan satu hosting ini untuk beberapa domain sekaligus. Nah, untuk cara belinya, klik tombol pilih paket, kemudian kalian bisa pilih di sini untuk durasi paketnya. Diskon yang paling gede itu yang 3 tahun, jadi ini totalnya 896.000. Jadi kalau dibagi selama 3 tahun, per tahunnya itu sekitar 300-an ribu. Kalau dibanding nilai projectnya, misalnya kalian dapat 6 juta sekali project, ini ya termasuk kecil ya teman-teman biayanya. Oke, kita lanjut untuk tambahkan domain di sini. Klik cek domain. Nah, kalau tersedia akan ada icon checklist hijau seperti ini, dan lihat di sini total harganya jadi Rp0 karena sudah gratis domain selama 1 tahun. Kita checklist, kemudian klik tambahkan ke cart, klik lanjutkan. Lihat di sini total harganya 896.000 plus PPN 11%, jadi totalnya 995.000. Kalian bisa masukkan kode kupon Yokobom, klik gunakan, dan lihat total harganya berkurang jadi 895.000. So, kalian bisa gunakan kode kupon Yokobom untuk mendapatkan tambahan diskon. Setelah itu, kalian bisa pilih metode pembayarannya dan klik masuk untuk checkout. Nah, setelah mendapatkan hosting dan domain, langkah berikutnya adalah menginstal WordPress. Apa itu WordPress? Jika diibaratkan membangun sebuah website itu sama dengan membangun sebuah rumah, dan hosting ibaratnya adalah tanahnya dan domain adalah alamatnya, WordPress.org itu ibarat kerangka rumahnya, ya. Nah, ibaratkan kalian membangun sebuah rumah, kalian tidak perlu membangunnya dari awal, kalian tidak perlu membuat fondasinya dari awal. Sama halnya dengan membuat website dengan WordPress, kalian tidak perlu coding dari awal, ya. Kalian tinggal menggunakan WordPress untuk kerangkanya dan memodifikasi tampilannya sesuai dengan keinginan kalian. Untuk menginstal WordPress, teman-teman bisa login ke Niaga Hoster, dan nantinya teman-teman akan menjumpai dashboard atau tampilan seperti ini, ya. Ini adalah tampilan dashboard baru dari Niaga Hoster. Di sini ada layanan hosting dan domain yang sudah teman-teman beli. Kemudian caranya klik kelola layanan yang hosting ini. Nah, nantinya teman-teman akan masuk ke seperti ini. Kemudian scroll ke bawah dan di sini pilih yang cPanel ya. Klik lihat semua fitur cPanel. Kemudian kita scroll ke bagian paling bawah. Di sini ada WordPress ya, di bawah script ini. Ya, di sini ada WordPress, kita klik. Lalu pilih install. Kemudian di bagian sini pastikan teman-teman menginstal di domain yang ingin kalian install WordPress. Kemudian scroll ke bawah di bagian admin username dan password, teman-teman bisa ganti dulu. Di bagian admin email sebaiknya juga diganti dengan email teman-teman. Kalau sudah, scroll lagi ke bawah, kemudian klik install. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa klik websitenya untuk melihat ya. Ini adalah tampilan website awalnya. Kemudian di sini ada untuk loginnya ya. Jadi untuk login website WordPress itu nantinya di sini teman-teman, di nama domain teman-teman garis miring wp admin ya.
Dan ini adalah tampilan awal WordPress ketika selesai diinstal. Oke, selanjutnya setelah instalasi WordPress, masuk ke menu setting, kemudian pilih general. Nah, di bagian sini teman-teman bisa ganti site title-nya ya, dengan nama brand atau nama usaha dari website kalian. Oke, misalnya di sini aku kasih nama Kopio. Oke, kemudian di bawahnya ada tagline. Nah, kalian bisa masukkan tagline websitenya atau tagline usahanya ya. Kemudian di bagian time zone, nah kita ganti UTC plus 7 ya, supaya sesuai dengan Indonesia. Oke, terus klik save change. Nah, kemudian masuk ke menu permalink di sini. Oke, jadi struktur format link di WordPress defaultnya adalah nama domain, garis miring tahun, garis miring bulan, garis miring tanggal, baru URL postnya. Ini kepanjangan teman-teman, jadi kita perlu ganti jadi struktur yang lebih singkat. Kita pilih yang post name. Jadi di sini nama domain garis miring URL postingannya. Ya, jadi lebih singkat dan lebih mudah diingat. Oke, kalau sudah klik save change. Selanjutnya kita deaktifin semua plugin bawaan dulu ya, supaya websitenya bersih. Kalian masuk ke menu plugin, diklik aja, terus pilih checklist semuanya teman-teman ya. Lalu di sini kita pilih deactivate. Oke, kemudian klik apply. Nah, kalau ada plugin yang minta diupdate seperti ini, kalian bisa langsung ya klik update now supaya pluginnya bisa up to date. Ini aku skip dulu aja. Kita lanjut dulu untuk install themes. Kita lihat dulu themes bawaan dari WordPress yang kita install. Itu tampilannya seperti ini. Nah, kita akan rubah themesnya teman-teman. Kalian masuk ke menu appearance, pilih themes. Kemudian klik add new. Di kolom search ketikkan Blocksy, tulisannya seperti ini. Lalu install themes Blocksy yang ini. Kemudian klik activate. Nah, setelah itu klik install Blocksy Companion. Nah, kalau kalian sudah dibawa ke halaman seperti ini, artinya themesnya sudah berhasil diinstal dan diaktifasi. Dan lihat di samping sini muncul menu baru Blocksy ya. Dan kalau kita lihat, kita refresh themesnya, nah ini sudah berubah. Oke, sekarang kita bisa import template dari themes Blocksy ini. Caranya teman-teman masuk ke tab starter site ya, masih di sini teman-teman, masih di menu Blocksy ini, lalu pilih starter sites. Nah, jadi di dalam satu themes Blocksy ini terdapat berbagai macam template ya yang bisa kalian gunakan. Ini templatenya macam-macam kategorinya. Kalian bisa preview dulu dengan cara klik tombol preview ini. Ini template dengan tema Photo Studio. Kalian bisa lihat templatenya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat template yang lainnya, misalnya yang ini. Kita lihat di sini temanya restoran. Nah, teman-teman silakan pilih template yang sesuai dengan layout yang kalian inginkan. Jadi tipsnya adalah ketika memilih template ini tidak perlu sesuai dengan kategorinya ya. Misalnya ini kan foto studio, misalnya kalian mau buat company profile untuk perusahaan kopi. Nah, kalian nggak harus sesuaikan temanya yang kopi. Nah, yang perlu kalian lihat adalah layoutnya. Lihat di sini teman-teman layoutnya. Yang restoran dan yang foto studio, kita lihat di sini yang bagian header hero-nya. Nah, ini kan ada headline ya teman-teman, headline, kemudian ada sub headline dan ada dua tombol di sini, kemudian ada gambar di sampingnya. Kita lihat di sini juga untuk yang restoran, untuk header hero-nya di sini ada headline, kemudian ada sub headline, lalu di sini ada seperti menu ya, atau fitur, atau kalau di restoran ya di sini bisa dikasih untuk jam bukanya, kemudian base menunya dan buka tabelnya ya. Nah, yang perlu kalian lihat adalah layoutnya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan layout yang kalian inginkan. Nanti temanya kita rubah sesuai dengan apa yang ingin kita buat ya. Nah, di sini aku mau pakai layout dari restoran ini ya, karena ini yang sesuai dengan keinginan klien lah ya. Nah, jadi kita akan menggunakan template yang restoran ini. Nah, kemudian caranya ini aku close dulu. Kita import yang ini teman-teman, klik import. Kemudian kita checklist dulu yang ini, klik next. Kita pilih yang Elementor, next.
next lagi, install. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Oh, ini ada error. Di sini keterangannya tidak bisa mengimpor starter site ya. Kita coba klik more information dan di sini ternyata PHP time limitnya kita harus besarin teman-teman. Jadi rekomendasinya di angka 1200 ini, max input time-nya di angka 600. Nah, untuk membenahi error seperti ini, teman-teman bisa lihat dulu ke dashboard WordPress kalian ya. Kemudian masuk ke menu tools, kemudian site help ya. Lalu pilih tab info di sini. Oke. Terus habis itu teman-teman pilih yang tab server ini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini kita samain teman-teman di sini PHP time limitnya itu 1200 dan max input time-nya 600. Sedangkan kita lihat di sini PHP time limitnya ya, itu kita di website ini ya, di websiteku ini hanya 90, sedangkan max input time-nya ini rekomendasi 600, di sini hanya 60. Nah, caranya untuk meningkatkan ini, teman-teman masuk ke cPanel dulu ya, masuk ke cPanel-nya. Kemudian di kolom search ini ketikkan aja PHP. Oke. Terus pilih yang select PHP version, lalu pilih tab option di sini. Kemudian di bagian sini teman-teman, kita ganti ya sesuai rekomendasi. Coba kita tulis 1200 dan yang ini 600. Oke. Nah, kita klik ini ada auto save teman-teman. Lalu coba kita refresh di sini ya. Kita refresh dulu apakah sudah ganti. Nah, sekarang kita buka bagian server. Oke, ini sudah berubah ya, PHP time limitnya 1200 dan max input time-nya 600. Sekarang kita coba import lagi. Oke, dengan cara kita refresh dulu halaman ini teman-teman. Reload. Oke, sekarang coba kita lihat. Visit site dulu. Oke, ini belum terinstall semuanya ya. Oke, sekarang klik modify dan klik reinstall. Oke, pilih Elementor, klik next. Kemudian klik next lagi dan install. Oke, kita tunggu lagi. Nah, akhirnya proses importnya selesai ya. Kita bisa lihat view site dan ini ya websitenya sudah sama persis dengan template starter site yang kita install ya. Oke, jadi caranya seperti itu teman-teman. Kalau seandainya terjadi error ya ketika kalian mengimport starter site ini. Tapi kalau misalnya nggak ada kendala, biasanya lancar-lancar aja ya. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Kalau seandainya terjadi error, oke? Oke, sekarang kita lanjut untuk mengcustomize tampilan halaman depan atau halaman home dari websitenya agar sesuai dengan tema dari website yang kita buat. Oke, pertama kita mulai dari bagian header dulu teman-teman. Header tuh yang bagian atas ini. Nah, caranya teman-teman masuk ke websitenya seperti ini, lalu klik customize di sini. Ada menu customize, diklik. Kemudian di bagian samping kiri klik header. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman untuk headernya, ya. Nah, header di sini ada dua row ya, ada top row dan ada main row ya. Kalian bisa lihat di sini ada dua baris ya, teman-teman. Yang bagian atas di sini ada alamat ya dan ada sosial media. Oke, jadi aku mau hapus bagian atasnya ini. Caranya kalian lihat di sebelah bawah sini teman-teman, yang bagian top row ini ada HTML dan ada sosial. Kita klik icon X ini ya, supaya ini hilang, dan ini juga sama, kita klik X. Oke, jadi hanya ada satu baris main row ini aja. Oke, kemudian di bagian logo di sini teman-teman di bawah kita klik. Nah, kalian bisa select logo, masukkan logonya. Di sini aku upload dulu logonya. Kemudian klik select dan lihat ya, muncul di sini logonya. Nah, teman-teman bisa setting logonya untuk ukurannya di sini. Logo height-nya nih, kita kecilin sedikit, kira-kira segini. Oke. Kemudian di bagian kanan, teman-teman lihat di sini ada button ya. Di sini berisi informasi nomor HP-nya. Nah, kita rubah dulu, klik buttonnya di bagian sini. Nah, teman-teman bisa rubah labelnya ini dengan teks lainnya, misalnya contact us. Oke.
Lalu di sini baru kalian bisa isi link ke email ya, misalnya mail to, nah emailnya apa, misalnya email@gmail.com seperti itu, atau kalian bisa isi dengan link lainnya. Oke. Kemudian teman-teman lihat di bagian tengah di sini ada menu ya, ada home, ada menu, ada about, ada kontak. Nah, kita bisa setting teman-teman di bagian sini, diklik aja atau klik di sini menu ini ya. Nah, menu ini teman-teman bisa menyetingnya di bagian kalian masuk ke sini teman-teman, dashboard sini lagi. Kita close aja ini, terus teman-teman lihat appearance, kemudian masuk ke menu di sini. Nah, menu ini ya teman-teman lihat ya, ini home, menu, about, kontak. Nah, kalian bisa lihat di sini sama. Ya. Kayak misalnya saya mau hapus yang bagian menu ya, kita delete yang menu ini. Terus remove, kemudian save menu. Dan kita lihat di sini, kita publish dulu ya. Publish. Lalu kita refresh di sini teman-teman. Lihat di bagian menunya sudah tidak ada. Ya. Nah, jadi teman-teman untuk menambah atau menghapus menu itu masuknya di sini, appearance menu. Oke. Di sini aku pakai 3 ini dulu aja ya. Di halaman home, about, dan contact ini aja. Nah, teman-teman juga bisa men-setting di sini untuk menunya ya. Kalian bisa geser ya, ini sebenarnya bisa digeser di sini ya. Untuk rata kanan seperti ini atau dibiarin di tengah seperti ini. Oke, di sini aku akan tempatkan menunya itu di samping button seperti ini. Oke, nah itu untuk headernya kurang lebih seperti ini aja. Jadi udah cukup. Kalau sudah selesai mengedit, klik publish. Selanjutnya, setelah header, kita bisa mengcustom untuk bagian yang paling bawah. Nah, bagian paling bawah ini namanya footer, teman-teman ya. Lihat di bagian paling bawah sini biasanya berisi tentang informasi dari nama usahanya, kemudian ada tagline-nya. Lalu di sini biasanya ada alamat dan informasi kontak lainnya ya. Nah, kalian bisa mengcustomnya dengan cara diklik aja teman-teman, arahkan mouse-nya ke sini, klik edit ya. Lalu lihat sebelah kiri di sini. Kemudian kalian klik got it dulu. Nah, lihat di sini teman-teman, kalian bisa rubah nih. Ini kan logonya restoran ya. Kalian bisa rubah, diklik aja. Terus klik replace. Nah, kalian bisa pilih logo dari usaha kalian ya. Di sini aku rubah dengan logo dummy seperti ini aja. Lalu di bagian sini juga kalian bisa rubah ya teksnya. Kalian bisa sesuaikan dengan tagline dari usaha kalian. Kita coba di sini rubah dengan lorem ipsum dulu aja. Oke, ini aku delete. Lalu klik paste di sini. Oke. Kemudian teman-teman lihat di bagian bawah di sini ada informasi-informasi yang kalian bisa rubah juga ya. Misalnya yang di sini kalian bisa kasih, ini kan opening hours ya. Kalau kalian nggak pengen ada opening hours, kalian bisa rubah ya. Misalnya kita rubah di opening hours ini jadi useful link seperti ini. Oke, kita rubah. Kemudian di bawahnya kita bisa kasih misalnya blog. Lalu mungkin di bawahnya lagi ada about us dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian kalian bisa kasih link ini teman-teman ya, blog yang bagian blog ini. Nah, kalian bisa beri linknya di sini, masukkan linknya di sini. Terus halaman about us juga sama, kalian bisa masukkan linknya di sini. Oke. Nah, kita bisa blok yang useful link ini, terus kita bisa kasih bold ya untuk membedakan yang atas dan yang bawahnya. Oke. Lalu di bagian sini teman-teman ada kontak ya. Nah, ini kalian bisa rubah dengan kontak kalian sendiri ya, nomor HP-nya dan juga emailnya. Oke, lalu di sini ada alamat ya, kalian sesuaikan dengan alamat bisnis kalian, dan di sini teman-teman bisa diisi dengan mungkin tagline atau mungkin slogan dari websitenya ya. Lalu di bagian bawahnya sini, teman-teman lihat ada copyright ini, kalian bisa klik icon titik 3 ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ganti ya WordPress themes by ini akan by creative themes. Nah, kalian bisa rubah misalnya website by misalnya kalau kalian kerjain untuk klien, nah kalian bisa rubah website by studio kalian. Oke, seperti ini ya.
Terus di samping sini teman-teman ada button sosial media. Kalian bisa klik icon titik 3 untuk mengeditnya. Nah, lihat di sini teman-teman, kalian bisa menambahkan sosial media lainnya ya. Misalnya ditambahin sosial media lain. Nah, klik tombol plus, otomatis dia akan bertambah di sini. Nah, untuk memasukkan link sosial medianya, teman-teman, masuknya ke bagian sini. Kita back dulu di sini. Back lagi. Nah, terus pilih yang general, lalu di sini pilih yang social network account. Nah, di sini kalian bisa masukkan link Facebook, link Instagram dan macam-macam lainnya ya. Di copy paste aja link Facebooknya, misalnya facebook.com nama akun kalian ya. Kurang lebih kayak gitu. Instagram juga sama ya. Nah, nanti otomatis teman-teman ketika menambahkan sosial medianya di sini, di bagian sini, nah otomatis linknya akan bisa masuk langsung di sini ya. Nah, caranya seperti itu teman-teman untuk mengganti footer ya. Kalau sudah diedit jangan lupa klik publish. Oh ya, satu lagi kelupaan, untuk di bagian footer di sini kalian juga bisa rubah warnanya ya, warna footernya dengan cara klik edit di sini, arahkan mouse kalian ke sini, klik edit. Kemudian kalian pilih tab design dan di sini ada raw background. Kalian klik di sini teman-teman yang masih muter-muter ini, diklik aja. Terus kalian bisa rubah nih, misalnya jadi warna merah seperti ini ya, atau warna hitam pekat seperti ini, atau mungkin warna biru seperti ini juga bisa ya. Sesuaikan dengan brand dari website yang kalian buat. Oke, ini aku balikin dulu aja warna semulanya. Oke, kalau sudah klik publish ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengedit halaman depan ya teman-teman. Kita buka websitenya lagi. Nah, headernya dan footernya sudah kita edit. Nah, sekarang kita rubah tampilan depannya ini teman-teman ya, dengan cara teman-teman lihat di sini ada text edit with Elementor ya. Kalian klik menu edit with Elementor ini. Kemudian kalian kalau muncul pop-up seperti ini, klik tombol recreate kit. Lalu di bagian sini teman-teman, recreate kit, kita klik yang ini. Kemudian klik save change. Oke, sekarang kita refresh lagi halaman ini. Nah, sudah masuk ke dashboard Elementornya. Oke, sekarang aku mau lihatkan wireframe ya teman-teman, wireframe yang dibuat untuk website ini. Oke, jadi sebenarnya di sini kita bisa langsung buat ya dari wireframe ini. Kita lihat di sini untuk hero-nya, header hero di bawah headernya di sini teman-teman. Kita lihat di sini ada teks di sini, kemudian ada button dan di sini ada gambar ya. Kita sesuaikan dengan wireframe ini. Oke, caranya teman-teman lihat di sini teman-teman, ini sudah ada teks ya dan ada subheadline-nya. Sekarang kita bisa rubah untuk teksnya dulu. Misalnya kita sesuaikan ya, karena ini temanya copy. Nah, kita buat seperti ini. Lalu di bagian subheadline-nya juga bisa kalian rubah ya dengan seperti ini. Kemudian kita buat rata kiri teman-teman dengan cara klik tab style lalu pilih left. Nah, kemudian yang ini juga sama, kita buat rata kiri ya, diklik dulu ini, terus kita pilih yang alignment-nya, kita pilih yang left ya, seperti ini. Oke, sekarang teman-teman lihat di sini ada navigator ya. Navigator, kalian klik kontainer di sini. Kalau misalnya navigator ini nggak muncul ya, misalnya nggak muncul seperti ini, kalian klik di sini, ada di bawah sini teman-teman, lihat ya, ada menu navigator, kalian klik, nah akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kalian klik kontainer yang paling atas ini ya, kontainer ini yang paling atas. Nah, terus lihat sebelah kiri masuk ke tab style. Nah, di bagian sini teman-teman kalian ganti dulu gambarnya ya. Backgroundnya kita ganti. Di sini aku mau upload image baru. Oke, klik select dan di sini aku pakai image copy seperti ini ya, agar sesuai dengan website yang kita buat ya. Setelah itu kalian masuk ke tab layout di sini. Nah, di bagian justify content kita buat, bukan justify, di bagian align item kita buat rata kiri atau start ini ya, supaya teksnya itu berada di sebelah kiri semuanya. Oke, kemudian teman-teman di bagian sini, ini nggak butuh ya, aku nggak butuh animasi bulat ini, jadi kita delete aja, klik kanan, kemudian delete. Nah, sekarang kita geser sedikit teksnya ini supaya agak ke kiri ya.
Caranya masuk ke kontainer ini lagi teman-teman ya, klik dulu kontainer, pilih layout, dan di bagian width-nya ini kita geser teman-teman ya, kira-kira di angka 1280. Oke. Nah sekarang teman-teman klik text wake up and smell the coffee ini ya, lalu di bagian sini teman-teman kasih kode BR seperti ini ya, tutup dengan kurung seperti ini supaya ini kode untuk enter ya, teksnya supaya ke bawah ya. Kita lihat teman-teman untuk header hero-nya seperti ini. Nah di bawah sini teman-teman kita butuh button ya, sesuai dengan ini ya, button kita butuh. Nah caranya masuk ke widget titik 6 ini, titik 9 ini, kemudian pilih button di sini, kita drag di bagian bawah sini. Kemudian di bagian teks ya, kita bisa ganti contact us. Lalu di bagian linknya kalian bisa isikan ya, link ke WhatsApp atau mungkin ke link emailnya. Terus di bagian size-nya di sini aku pakai yang large. Kemudian masuk ke style. Nah di bagian color-nya di sini aku mau ganti warnanya jadi warna kuning seperti ini. Kemudian di bagian border type-nya kalian ketikkan 0 ya, supaya lihat di sini tepiannya itu jadi tajam ya, sesuai dengan button yang atas ini. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman kita lihat lagi untuk wireframe-nya. Nah di bawah header hero di sini ada deskripsi singkat. Oke. Nah jadi kita nggak perlu section yang ini, jadi kita delete aja dengan cara klik delete container ini. Nah, jadi kita dapat section ini. Nah, kita buat section ini untuk deskripsi singkat. Oke, sekarang kita bisa ganti dulu untuk teksnya. Kalian bisa klik. Nah, kalian bisa langsung ganti. Misalnya the best place to find premium coffee bean. Oke. Terus untuk deskripsi singkatnya di sini ya, kalian bisa ganti langsung. Nah, di bagian sini teman-teman, di bawahnya sini ada dua button seperti ini. Ya, ini sebenarnya icon list. Nah, kalian bisa rubah ya. Di sini aku mau pakai satu aja. Jadi yang home delivery-nya ini kita klik delete, lalu take away-nya kita kasih text read more. Dan di bagian iconnya kita ganti raw. Klik insert. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti yang bagian read more-nya ini kita bisa linkkan ke halaman yang about ini ya. Kita bisa masukkan linknya di sini. Oke. Sekarang kita geser di samping sini ada image ya teman-teman, ada image ini. Nah kalian bisa klik image-nya, lalu lihat sebelah kiri kita ganti image-nya, klik select. Nah teman-teman bisa lihat di sini sudah ada image baru ya, dan di bawahnya sini teman-teman masih ada image lainnya. Nah kalian bisa sesuaikan juga dengan cara arahkan mouse kalian ke sini, ada icon edit container, lalu pilih tab style. Nah, di bagian image ini kalian bisa ganti image-nya. Kita upload lagi image baru. Klik select. Nah, sudah berubah seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita beri jarak ya antara atas dan bawahnya. Ini atasnya masih nempel di bagian atas ini. Nah, caranya teman-teman masuk ke edit container yang ini, diklik, lalu pilih layout, dan di bagian min height-nya kita kasih jarak ya sekitar 850 seperti ini. Oke, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, jangan lupa klik update dulu teman-teman supaya apa yang kita rubah tidak hilang ya. Nah, lanjut lagi kita lihat wireframe-nya. Ini aku post dulu aja. Oke, di bawah deskripsi singkat about us di sini ada section untuk get sample ya. Oke, sekarang kita buat sectionnya teman-teman dengan memanfaatkan section yang ada ini aja. Oke, caranya sekarang kita delete dulu. Klik aja di sini teman-teman, terus klik kanan, delete, dan ini juga sama, klik kanan, delete, klik kanan, delete. Oke, jadi seperti ini. Oke, sekarang teman-teman pilih kontainer ya di sini. Kalau nggak muncul, kalian klik dulu ini, titik 9 ini, terus kontainer, kita drag ke sini. Oke, lalu pilih directionnya di sini yang anak panahnya ke kanan seperti ini, horizontal ya. Terus pilih widget lagi dengan cara klik titik 6 ini, terus pilih kontainer, masukkan ke sini ya seperti ini. Jadi ada kontainer dalam kontainer. Oke, sekarang kalian arahkan mouse kalian di kontainer yang paling dalam, klik kanan, duplikat ya. Jadi ada dua kontainer seperti ini. Oke, lalu teman-teman klik kontainer yang luar ya. Diklik kontainer yang luar,
Oke, terus teman-teman pilih style. Di bagian background pilih yang klasik. Nah, di sini kalian pilih color. Nah, di sini aku pakai color warna dark seperti ini, ya. Oke, setelah itu di bagian masih di sini teman-teman, pilih advance. Nah, di bagian padding, di sini kalian ketikkan 0, ya, seperti ini. Lalu pilih kontainer yang di dalam yang berada di luar ini. Oke, terus lihat sebelah kiri, pilih tab style, di bagian background pilih klasik, dan di sini kita masukkan image dengan cara klik ini, lalu upload image baru. Nah, kemudian masuk ke tab layout dulu. Nah, di bagian min height-nya kita geser teman-teman di angka sekitar 450. Terlalu pendek, mungkin di angka 500. Oke, cukup. Lalu pilih tab style. Nah, di bagian sini teman-teman lihat untuk positionnya kita rubah jadi center-center. Untuk attachment-nya biarin default aja. Lalu bagian repeat-nya kita pilih yang no repeat. Dan display size-nya kita pilih yang cover. Oke, seperti ini. Kemudian di samping kiri sini kita kasih teks teman-teman dengan cara klik kanan di sini teman-teman, kita copy aja. Klik kanan copy ya. Terus paste di sini. Klik kanan, paste. Oke, seperti ini. Dan kita ulangi lagi yang ini teman-teman, klik kanan, copy, lalu di sini klik kanan, paste. Ya, seperti ini. Dan kita butuh satu button. Ya, kita copy ini aja, klik kanan, copy, lalu paste di sini. Klik kanan, paste. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman pilih kontainer, lihat navigatornya ini, pilih kontainer yang di sini teman-teman, ya, yang di atasnya persis ini. Lalu di bagian sebelah kiri, teman-teman pilih justify kontennya, pilih yang center, ya, seperti ini. Kemudian pilih menu advance, di bagian padding, kalian ketikkan angka 20. Oke, terlalu pendek, mungkin di angka 40. Oke, seperti ini. Nah, lalu kalian bisa rubah teksnya ya. Yang ini mungkin kita ganti seperti ini. Dan di bagian buttonnya juga kita bisa rubah teksnya jadi kita sampel seperti ini. Kemudian di bagian linknya kalian bisa masukkan misalnya mail to ya, _, terus ketikkan aja email kalian apa. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman pilih kontainer yang ini ya, diklik. Lalu pilih di sini min height-nya kita gedein ya teman-teman di angka 850. Kemudian di bagian justify kontennya pilih yang center. Terus pilih tab style. Lalu di bagian attachment-nya di sini kalian pilih yang fix. Oke, jadi pas kita scroll seperti ini, lihat background bawahnya itu fix ya. Oke, nah sekarang kita ganti image-nya ini, upload image baru. Nah, kita kasih temanya yang tema coffee seperti ini ya. Oke, kalau sudah klik update dulu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang aku mau lihat wireframe-nya dulu. Di bawah get sample di sini ada section testimony. Nah, sekarang kita buat section testimony di sini ya, di bawahnya sini. Nah, caranya teman-teman kita manfaatkan section di bawahnya ini. Caranya teman-teman arahkan mouse kalian ke sini dulu teman-teman ya. Kemudian klik kanan delete ya, kita delete kontainer di dalam ini. Kemudian klik kanan delete lagi ya, seperti ini. Oke, lalu teman-teman di bagian sini kita delete yang teksnya ini ya, arahkan mouse-nya di teksnya, klik kanan delete ya. Jadi bukan kontainernya yang di delete tapi teksnya aja. Klik kanan delete. Oke, sisakan ini di delete aja sekalian ya. Klik kanan delete ya. Jadi kosong seperti ini kontainernya. Oke. Sekarang kalian klik kontainernya ya. Kemudian lihat sebelah kiri di bagian direction-nya kita rubah row-nya jadi horizontal ke kanan seperti ini. Oke. Sekarang masuk ke widget lagi. Kemudian kontainer ini kita drag ke dalam sini ya. Oke. Lalu teman-teman kita perlu rubah dulu kontainer yang di atasnya sini teman-teman, sorry, di bagian kontainer ini ya, di bagian navigator di sini teman-teman, ini kan ada dua kontainer ya, kontainer atas dan kontainer bawah. Nah, kita klik yang kontainer atas ini, directionnya dibuat yang vertikal ke bawah seperti ini ya. Kemudian masih di navigator di sini kalian klik kontainer yang di bawahnya sini, klik kanan duplicate.
ya. Jadi ada dua kontainer di atas dan di bawah. Oke, selanjutnya kita copy teks yang ini teman-teman, klik kanan, copy, lalu paste di kontainer yang atas nih. Klik kanan, paste. Nah, di sini kita bisa isikan ya, teksnya kita bisa ganti dulu, misalnya what our happy customer say, lalu pilih alignmentnya yang rata tengah seperti ini ya. Lalu di bagian kontainer di bawah, di sini kalian klik dulu edit kontainer, lalu di bagian directionnya kita rubah jadi horizontal ke kanan seperti ini ya. Lalu masuk ke widget lagi, masukkan kontainer lagi di kontainer yang bawah sini. Oke. Lalu klik kanan, duplicate ya, jadi ada 3 kontainer seperti ini. Oke. Sekarang masuk ke widget lagi dan ketikkan di sini testi. Oke, testimonial kita drag ke sini teman-teman. Oke, nah di bagian sini kalian bisa isikan ya dengan testimoni dari pelanggannya ya. Kalian bisa langsung ganti teksnya di sini. Kemudian untuk image-nya kalian bisa rubah di sini. Misalnya kita masukkan image baru, misalnya yang ini ya seperti ini. Dan untuk namanya bisa kalian rubah di sini juga ya. Untuk gelarnya juga sama, di sini juga bisa kalian rubah langsung. Oke. Nah, kemudian teman-teman masuk ke widget lagi ya. Terus di bagian sini ketikkan start. Oke, start rating kita drag ke bagian sini. Ya, di bawah sini. Nah, kemudian kita buat alignmentnya rata tengah. Terus di bagian style, oke, kita buat spacingnya agak lebar sedikit dan size-nya kita besarin sedikit. Oke. Lalu di bagian colornya, di sini aku mau pakai color warna kuning yang ini, kita pick di sini aja. Oke, seperti ini. Nah, sekarang teman-teman pilih kontainer yang ini ya, edit kontainer, terus pilih style, di bagian background pilih klasik dan kita ganti backgroundnya jadi warna, kita pick aja warna dari sini. Oke, jadi ini warnanya aku sesuaikan dengan warna background di bawahnya ini ya. Jadi ada dua warna ya, kombinasi warna background dan warna background di teksnya. Oke, lalu masuk ke bagian advance. Nah, di bagian padding kita masukkan angka 30. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita duplicate kontainer yang ini. Klik kanan, duplicate, klik kanan, duplicate. Nah, yang ini kita nggak perlu lagi, jadi kita bisa delete. Klik kanan, delete seperti ini ya. Kemudian kalian bisa rubah teman-teman, untuk fotonya masing-masing kalian bisa rubah ya. Misalnya kita rubah jadi foto yang ini dan name-nya juga kita bisa rubah ya seperti ini. Oke, nah kalian bisa banyakin ya dengan cara teman-teman arahkan mouse-nya ke kontainer yang luar di sini, kemudian klik kanan, duplicate ya. Jadi dia akan ke bawah seperti ini. Oke, tapi di sini aku akan kasih 3 testi aja, jadi kita delete aja. Nah, kemudian teman-teman pilih kontainer yang ini ya, edit kontainer, lalu di bagian min height-nya kita besarin ya di angka 640, lalu di bagian align itemnya kita buat center ya seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik update dulu. Oke, kita lanjut lagi di bawah section testimoni. Kita lihat di bagian wireframe ya. Di sini ada banner call to action. Oke, nah sekarang kita buat ya teman-teman di bawahnya sini. Nah, caranya kita duplikat aja yang ini. Klik kanan, kemudian duplicate ya seperti ini. Kemudian kita delete semua kontainer itu. Klik kanan, delete, klik kanan, delete. Oke, jadi seperti ini ya, bersih. Nah, sekarang teman-teman masuk ke sini ya, ke widget, kita kasih kontainer di dalamnya. Oh sorry, kita sebelum kalian drag ke sini, kalian klik dulu kontainer yang ini. Nah, kita setting directionnya yang ini, kita buat horizontal ke kanan seperti ini ya. Lalu pilih widget dan masukkan kontainer lagi ya, kontainer di sini. Nah, lihat di navigator di sini kontainernya ini akan berada di bawah kontainer yang ini ya. Nah, sekarang kontainer yang di dalam ini kita duplicate, klik kanan, duplicate, klik kanan, duplicate. Jadi ada 3 kontainer seperti ini. Oke, sekarang teman-teman pilih kontainer yang di sini, di luar sini ya. Yang ini. Nah, kita rubah dulu warnanya supaya beda. Kita kasih warna di bagian background, kita kasih warna dark seperti ini
ya. Lalu di bagian bordernya, ya di bagian box shadow kita klik. Nah di bagian di bagian vertikalnya isikan 10. Oke, kemudian di bagian blurry kita buat blur seperti ini. Jadi kita buat sedikit agak ada efek mengambang ya seperti ini. Oke, sekarang kita kita copy button yang ini, klik kanan, copy. Nah, kemudian paste di sini. Klik kanan, paste. Dan klik kanan, paste. Ini kalau di wireframe buttonnya atas bawah ya. Tapi di sini aku mau buat di samping-sampingan gini aja. Nah, sekarang kita geser teman-teman untuk kontainernya ini kita geser ya. Kita geser dan ini kita geser juga. Oh, sorry. Kita undo dulu dengan cara klik history, klik undo seperti ini. Oke, undo lagi. Nah, sekarang kita geser ini aja dengan cara klik edit container, lalu di bagian width-nya teman-teman pilih yang persen ya. Oke, sekarang kita geser teman-teman ke bagian sini kira-kira segini. Oke, kita geser lagi yang ini teman-teman. Oke, terus di bagian width-nya kita besarin aja ya, seperti ini. Nah, sekarang kita rubah dulu teksnya, ini kan email dan phone ya, dan nomor HP. Sekarang kita rubah dulu. Di bagian kanan kita coba kasih untuk email ya seperti ini. Lalu kita kasih icon di sini email ya, seperti ini. Kemudian di sampingnya sini buttonnya kita kasih nomor telepon ya. Nah, ini kodenya kita rubah jadi tel.2 kemudian baru nomor teleponnya. Oke, sekarang kita geser dulu teman-teman supaya buttonnya ini kurang lebih sejajar seperti ini. Oke, kita geser lagi. Nah, sudah cukup. Nah, sekarang di bagian sampingnya kita kasih teks teman-teman dengan cara klik kanan. Yang ini aja kita copy, kemudian paste di sini. Paste. Nah, di sini kita bisa ganti, misalnya teksnya jadi let's talk about your need ya, seperti ini. Nah, sekarang teman-teman di bagian navigator ya, kalian klik container di sini. Kita hide dulu ini semuanya. Nah, kalian klik container yang ini ya. Lalu di bagian layout, di bagian min height-nya kalian bisa lebarin seperti ini ya, di angka 180. Lalu di bagian align itemnya kita buat center seperti ini. Nah, sekarang kita cek ya, sudah bagus ya untuk banner call to action-nya. Oke, nah ini ada jarak antara atas dan bawah ya, section atas dan bawah. Nah, sekarang aku pengen hapus jaraknya ini. Kita setting dulu untuk width yang ininya, kita geser di sini teman-teman, klik edit container, lalu min height-nya kita geser jadi di angka 500. Kemudian kalian klik kontainer yang atasnya ini ya, diklik, lalu di bagian masuk ke bagian advance. Nah, di bagian bottom-nya kita delete jadi 0 seperti ini. Jadi ada efek nyambung ya antara atas dan bawahnya karena background sudah nyambung. Oke. Nah, sekarang kita lihat wireframe-nya lagi. Nah, di bawahnya sudah footer. Nah, sekarang kita tidak perlu section yang ini, jadi kita bisa delete langsung sectionnya. Ya, kita delete, 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 dan sisa footer di bawah sini ya. Oke, sekarang kita lihat previewnya. Oke, ini masih ada garis sini ya. Aku pengen nyatu dengan footernya. Jadi teman-teman edit di sini teman-teman, klik edit container, pilih advance. Nah, di bagian bottomnya kita buat 0. Jadi antara atas dan footernya sudah nyambung ya. Kalau sudah, kita klik update dulu. Oke, lanjut. Sekarang kita buat untuk versi responsifnya ya. Ini untuk versi desktopnya sudah oke semuanya. Nah, sekarang kita cek untuk versi mobilenya. Caranya pilih menu responsive mode di bawah ya, terus pilih versi mobile. Nah, kita bisa cross check mulai dari atas ini. Oke, sekarang kita lihat untuk hero-nya sudah oke semuanya. Kemudian section di bawahnya, teksnya sudah oke ya, sudah kebaca, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, di bagian sini teman-teman, get a sample today-nya ini aku rasa
buttonnya terlalu besar, jadi kita perlu kecilin, size-nya jadi small aja. Oke, mungkin medium, coba kita cek. Medium cukup. Oke. Lalu di bagian di sini teman-teman kita rubah untuk yang ini. Kita klik. Oke, terus masuk ke layout dan di min height-nya kita kecilin teman-teman. Supaya tidak terlalu panjang ke bawah. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian di bagian di sini edit container. Nah, ini kita juga sama. Min height-nya kita besarin lagi supaya ada space di bawahnya. Ya, di angka 124.5 cukup. Kemudian scroll lagi ke bawah, what customer say sudah cukup ya. Nah, ini kalau misalnya kalian rasa teksnya terlalu besar, kalian bisa edit ya dengan cara klik style lalu klik tipografi. Nah, kalian kecilin size-nya di sini ya. Oke, ini aku rasa sudah cukup, sudah kebaca ya, cukup enak dibacanya. Oke, kemudian ini masih ada jarak antara atas dan bawah ya. Kita coba klik, terus masuk ke menu advance di bagian bottomnya, margin ya, button kita buat 0 seperti ini supaya nyambung dengan atasnya. Oke, cukup. Terus untuk bagian call to action-nya, ini buttonnya coba kita ganti size-nya jadi medium. Lebih bagus ya. Aku rasa kita ganti medium aja supaya nggak terlalu besar ya untuk versi mobile-nya. Udah cukup. Terus footer-nya sudah oke semuanya. Oke, terus kita cross check untuk versi tabletnya. Kita lihat dari atas lagi teman-teman. Oke, untuk hero-nya sudah cukup. Kemudian untuk section about us-nya juga udah oke. Oke, yang ini aku rasa terlalu lebar ya jarak atasnya ini. Jadi kita klik edit container, terus kita kecilin sedikit aja teman-teman. Mungkin di angka 800 ya. Oke, sudah cukup. Terus kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini untuk bagian testimoninya ini terlalu ke bawah ya. Jadi kita perlu edit tipografinya. Size-nya kita kecilin aja. Jadi 14 mungkin. Cukup ya, 14. Klik kanan, copy, terus klik kanan, paste style. Paste style. Oke, cukup. Terus, nah ini masih ada jarak juga ya. Oke, caranya diklik ini, edit container. Nah, di bagian bottomnya kita isi jadi 0 seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman lihat ya, untuk versi tabletnya ini buttonnya agak ke kanan sedikit, jadi kita perlu perbaiki. Caranya teman-teman klik di sini, edit container yang ini, lalu di bagian sini teman-teman width-nya ya, kalian rubah jadi persen dan kita rubah jadi 100 seperti ini. Oke, sorry, kita rubah dulu, kita geser dulu. Oke, kita kasih, kita geser dulu ya di angka 50%. Lalu di bagian ini kita klik dan kita rubah juga persen, jadi mungkin kita kecilin aja. Oke, kita coba dulu. Oke, ini sepertinya tidak memungkinkan untuk kita geser di sini karena buttonnya ini terlalu geser ke kanan ya teman-teman. Ya lihat, buttonnya terlalu geser ke kanan. Jadi kita perlu rubah direction-nya aja. Kita klik kontainer yang paling luar, lalu pilih kontainer yang ini ya teman-teman, direction-nya sorry. Kita pilih yang vertikal seperti ini ya. Terus kita rubah jadi start justify kontennya start sini, kemudian pilih kontainer yang ini ya. Terus kita buat ini 100%, yang di sini juga sama, kita buat 100% aja. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, kita buat 100% aja seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita tes, kita buat yang ini jadi di rata sini. Oke, kita buat seperti ini. Sepertinya agak aneh ya, kita buat center aja jadi kalau gitu. Oke, caranya klik kontainer yang ini teman-teman, yang di atasnya ini kita buat ininya yang center aja, dan sama ini kita buat center, lalu yang ini kita buat center, dan ini juga center. Oke, ini better ya. Terus kita scroll lagi ke bawah, bagian footer sudah oke juga. Oke, kalau sudah klik update. Nah, ini untuk versi halaman depannya sudah, versi responsifnya sudah oke semuanya ya.
Oke, kita lanjut lagi. Ini halaman depannya sudah ya. Coba kita buka websitenya. Oke, seperti ini. Nah, kita lanjut di halaman about ya. Diklik halaman about-nya. Nah, ini halaman about-nya. Tampilannya masih defaultnya sesuai starter site-nya. Nah, sekarang kita custom teman-teman. Caranya klik edit with Elementor di sini, diklik aja. Oke. Nah, teman-teman kita bisa edit langsung halaman about-nya di Elementor di sini ya. Pertama, teman-teman lihat di bagian atas di sini ada kontainer ya. Kita klik navigatornya ini, teman-teman ya. Klik kontainer yang atas, lalu pilih style. Nah, kita bisa langsung rubah di sini image-nya. Kita sesuaikan ya image-nya. Kita upload image baru. Oke, aku mau pakai image yang ini, teman-teman ya. Mbak-mbak lagi metik copy ya. Kemudian teman-teman bisa atur di sini untuk layout-nya. Ini min height-nya dibuat 100. Nah, ini aku buat agak kecil sedikit ya. Jadi nggak terlalu full banget, mungkin di angka 75 seperti ini. Lalu di sini kalian bisa klik teksnya langsung di bagian about, mungkin kalian bisa tambahin about us. Lalu di bagian sini bisa langsung kalian ganti teksnya seperti ini ya. Oke, lalu di bagian bawahnya di sini kita bisa rubah langsung image-nya ya. Misalnya image ini kita rubah, upload image baru. Seperti ini, kemudian di bagian kanan sini teman-teman, di bagian teksnya, nah kalian juga bisa langsung rubah juga. Kata-katanya bisa langsung dirubah di bagian di sini ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada kode-kode BR, ini kode enter teman-teman ya. Lihat di antara teks ini, S ini ya. Terus dilanjut quiz bla bla bla. Nah, ini ada kode BR ya. BR ini adalah kode untuk enter ya. Oke, kalian nanti bisa langsung edit sendiri teksnya di sini. Nah, kemudian untuk ini teks seperti tanda tangan ini ya teman-teman. Ini sebenarnya image ya. Kalian bisa rubah di bagian sini dengan cara klik image, upload image kalian, atau kita delete aja. Kita nggak perlu yang ini, delete seperti ini ya. Kemudian di bawah sini ada counter ya. Kalian bisa isi dengan counter. Ini bisa diisi dengan pencapaian usahanya. Tapi di sini aku nggak butuh ini, jadi aku mau delete aja. Cuman aku mau kasih tunjuk aja kalau kalian mau edit, caranya cukup simple. Diklik aja di sini ya. Di sini ada, lalu diklik, terus lihat sebelah kiri. Di sini ada ending number-nya. Ini kalau kalian rubah, jadi misalnya 100 ya. Nah, dia akan jalan sampai ke angka 100. Terus di sini title-nya di bagian bawah sini ya. Oke, ini aku mau delete aja, nggak butuh. Kemudian di bawahnya sini teman-teman, ini ada section juga, ini aku nggak butuh juga, aku delete aja. Lalu, nah ini ada meet our team. Nah, ini tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau kalian butuh menampilkan tim dari usaha website ini, kalian bisa langsung tampilkan di sini ya. Dengan cara klik di sini, edit image-nya. Nah, kalian bisa rubah image-nya. Misalnya kita rubah jadi image yang ini. Nah, seperti ini ya. Tapi di sini aku nggak butuh, jadi aku delete aja yang bagian section our team ini. Delete. Nah, kemudian teman-teman di sini ada section untuk sedikit menampilkan galeri ya. Nah, ini aku butuh. Sekarang kita ganti image-nya. Diklik aja image-nya teman-teman, diklik. Ya, sekarang kita ganti ya. Misal kita upload image baru, klik select. Nah, kita bisa rubah ya image-nya semuanya. Klik select, dan di sini juga bisa sama kita rubah ya. Nah, ini dibuat untuk semacam foto-foto dari usahanya ya. Terus teksnya bisa kalian merubah di bagian sini. Oke. Kemudian untuk buttonnya ini kita delete aja, kita nggak butuh. Dan di bagian bawah juga sama, kita nggak butuh yang ini, jadi kita delete kontainer yang ini. Oke, sudah. Ini untuk halaman about us-nya, klik update. Berikutnya kita lihat lagi teman-teman, di sini aku buka websitenya lagi. Nah, setelah halaman home, about sudah. Nah, berikutnya halaman kontak. Oke, kita buka kontak dulu, halamannya seperti ini. Nah, sekarang kita edit teman-teman dengan cara klik edit with Elementor di sini, diklik aja. Oke, ini halaman kontak ya. Nah, pertama kita bisa rubah dulu ya untuk gambarnya ini. Caranya klik kontainer ya di navigator sini. Kemudian pilih style. Nah, di bagian sini kalian bisa rubah ya. Misalnya di sini aku mau kasih yang copy ini lagi aja. Oke, seperti ini. Terus di bagian layout kita kecilin sedikit dulu teman-teman untuk min height-nya. Jadi aku nggak mau terlalu lebar ke bawah.
di angka 75. Terus tagnya bisa kalian rubah ya dengan cara klik aja terus lihat sebelah kiri. Oke. Nah, semuanya bisa rubah. Nah, terus scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman, ini template bawaannya di sini ada teks untuk alamat fisiknya, alamat fisiknya, alamat kantornya. Terus ada phone number-nya, ada email address-nya. Ini sudah bagus, kita pertahanin, tinggal dirubah teksnya ya teman-teman di sini. Nah, kemudian di sisi kanannya di sini teman-teman ada book a table online. Nah, untuk sebuah company profile ini mungkin nggak perlu ya. Jadi kita delete aja. Oke, kita delete, tapi kita delete yang ini. Kita pertahanin kontainernya, kita delete ini aja. Klik kanan, delete, klik kanan, delete, dan ini juga sama, klik kanan, delete. Oke, seperti ini. Lalu di bawahnya sini ada maps, teman-teman. Nah, mapsnya ini kita pindahin ke sini aja ya. Caranya teman-teman arahkan mouse-nya ke sini. Ada icon edit ini ya. Oke, terus kita drag ke sini. Klik kiri ya, drag ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Oke, terus kita delete dulu section yang ini. Dan section yang ini kita nggak perlu, tapi kita copy dulu aja. Ini ada button ini teman-teman. Klik kanan, copy. Lalu teman-teman bisa copy. Nggak perlu button ini, kita nggak perlu aja. Kita langsung delete aja teman-teman. Ini delete ya, seperti ini. Kemudian kita setting. Kalian bisa setting untuk bagian mapnya ini. Ini aku close dulu aja. Ya, klik mapnya ini, lalu di bagian sini teman-teman kalian bisa isikan, misalnya alamatnya di Kalimantan. Nah, kalian bisa langsung zoom juga teman-teman di sini seberapa besar ya Kalimantan ini zoomnya di sini. Oke, atau misalnya kita rubah di alamatnya Gembira Luka. Ada nggak Gembira Luka ya? Oh ada. Nah, kita coba zoom. Nggak zoom. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik di sini teman-teman edit container ini. Nah, kita buat di sini justify kontennya di centernya berada di tengah seperti ini. Oke, ini untuk halaman kontaknya cukup ini aja ya. Alamat, terus nomor HP, email, dan di sini ada maps-nya. Udah cukup. Kemudian klik update. By the way kita lihat ya versi untuk mobile-nya, responsive mode-nya diklik, terus kita coba lihat mobile-nya. Ya, udah responsif. Dan tadi untuk yang halaman about kita belum lihat ya. Kita lihat aja langsung. Kita kunjungi websitenya dulu, masuk ke halaman about, lalu klik kanan inspect. Nah, kita lihat versi mobile-nya. Sudah responsif ya teman-teman. Oke, sudah cukup. Nah, ini sudah jadi semua halamannya. Sekarang kita cross check sekali lagi ya teman-teman untuk websitenya. Ini halaman depannya, halaman home. Oke, kemudian klik kanan inspect ya untuk melihat versi mobile-nya, versi responsifnya. Ini di iPhone, kita lihat sudah cukup oke. Terus di versi tabletnya mungkin kita pakai iPad Air aja. Oke, sudah responsif semuanya. Nah, sekarang kita coba pindah ke halaman about. Nah, lihat semuanya sudah. Oke. Terus kita lihat versi responsifnya lagi, inspect elemen lagi. Ini halaman about untuk versi iPad atau versi tablet. Sekarang kita lihat versi mobile-nya. Oke. Responsif ya. Terus kita lihat versi halaman kontaknya. Nah, ini kontaknya seperti ini. Terus klik kanan inspect. Sudah responsif semuanya. Nah, kalau kalian mau menambahkan halaman baru ya, halaman baru ini kan ada 3 halaman, home, about, kontak. Nah, misalnya kalian mau tambahin halaman baru lagi, bisa langsung klik add new di sini, terus pilih page ya. Atau kalau dari dashboard di bagian sini page, terus klik add new di sini ya. Lalu nanti muncul di sini misalnya kalian bisa tambahin halaman copy. Terus kalian edit aja with Elementor di sini. Ya, nanti akan masuk ke Elementor seperti ini dan kalian bisa sesuaikan lagi nih. Tinggal bikin aja layout-layoutnya sesuai atau seperti cara yang tadi kita bahas ya. Image, terus misalkan mau tambahin heading, tambahin button juga bisa seperti ini.
Misalkan di drag sini, ya bisa. Oke, terus tinggal di publish. Seperti itu caranya. Ya, oke, websitenya sudah jadi. Nah, sekarang gimana cara menyerahkan website ini ke klien? Caranya seperti ini, teman-teman. Kalian masuk ke dashboard WordPress-nya, kemudian pilih menu user di sini dan klik yang add new. Nah, di sini kalian bisa membuatkan user baru untuk klien kalian ya dengan email milik kliennya. Isikan aja semua username, email, first name, kemudian last name, dan passwordnya. Nah, kemudian di bagian role-nya di sini kalian pilih sebagai administrator ya. Terus klik add new user. Nah, jadi di sini akan ada dua user sebagai administrator ya. Pertama adalah kalian ya sebagai pengelola atau pembuat websitenya, dan yang kedua adalah klien ya. Jadi ada dua orang yang bisa mengakses website ini. Kalian tetap butuh akses website ini ya. Untuk kedepannya misalnya ada maintenance atau ada update lagi, nah kalian bisa langsung login menggunakan akun kalian. Nah, si klien bisa langsung login menggunakan akun klien sendiri. Nah, terakhir aku siapkan tutorial untuk klien ya, untuk jaga-jaga siapa tahu si klien tidak bisa atau tidak tahu cara login, cara edit websitenya. Nah, di sini aku siapkan tutorialnya. Dan tutorialnya aku embed di bagian dokumentasi di sini. Jadi di sini aku kasih tutorial untuk cara login websitenya, kemudian cara ganti logo, cara ganti teks, dan lain-lainnya ya. Semuanya aku buatin tutorialnya lengkap supaya klien mudah untuk aksesnya. Dan jangan lupa juga cantumkan hosting dan domain yang digunakan ya di sini, teman-teman. Kalian bisa cantumkan penyedia domain dan hostingnya, tanggal perpanjangnya kapan, kemudian harga perpanjangnya, dan cara perpanjangnya gimana. Dan jangan lupa juga di paling bawah dicantumkan supportnya, di mana si klien bisa menghubungi kalau seandainya ada sesuatu dengan websitenya. Ya, akhirnya selesai pekerjaannya dan selamat menikmati hasilnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, prosesnya membuat website dari awal sampai akhir ya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran buat kalian gimana cara atau proses ya bekerja dengan klien dalam membuat sebuah website. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat dan bye-bye.